Sekali lagi untuk Anda yang ada di rumah, pemirsa yang ada di rumah, persiapkan alat tulis Anda dan secari kertas. Di hitungan ketiga, saya akan menunjukkan gambar yang ada di sini. Yang jelas ini adalah gambar seekor hewan. Begitu Anda melihat hewan ini, saya ingin Anda tuliskan hewan itu di kertas Anda. Karena nanti gambar yang sama akan saya tunjukkan kepada seluruh penonton yang ada di studio. Anda siap? 1 2 3. Lihat hewan ini. Lihat hewan ini dan tuliskan nama hewan ini di kertas Anda. Sudah? Sudah? Jangan alihkan pandangan Anda, karena gambar hewan yang sama akan saya tunjukkan kepada seluruh penonton di studio. Untuk seluruh penonton di studio, ambil kertas Anda dan ambil alat tulis Anda sekarang juga. Cepat. Gambar yang sama yang sudah Anda lihat tadi. Karena nanti gambar yang sama yang sudah Anda lihat tadi akan saya tunjukkan kepada seluruh pemirsa yang ada di studio. Yang di studio, sekarang berdiri dari kursi Anda sekarang juga. Anda semua yang di studio berdiri dari kursi Anda sekarang juga. Persiapkan diri Anda. Saya akan menunjukkan sebuah gambar. Sudah siap? Sudah siap? Oke. Sudah siap? Di hitungan ketiga, tuliskan yang besar dan jelas gambar yang Anda lihat. 1, 2, dan 3. Jangan tunjukkan dulu gambarnya. Jangan tunjukkan ke penonton di rumah. Tutup di dada Anda. Tutup di dada Anda. Sudah? Sekarang akan saya balik gambarnya dan saya letakkan di sini. Saya akan berbicara kepada penonton yang ada di rumah. Sekarang perhatikan apa yang didapat oleh seluruh penonton yang di studio. Penonton di studio, tunjukkan gambar hewan apa yang Anda lihat. Buka semuanya. Tunjukkan ke seluruh penonton di rumah. Anda semua melihat kuda. Yang Anda di rumah, Anda semua pasti melihat seekor katak atau kodok. Bagaimana hal ini terjadi? Karena sebetulnya jika Anda perhatikan di gambar ini terdiri dari dua gambar hewan. Di satu sisi, jika Anda yang di rumah melihatnya seperti ini, Anda akan melihat seekor katak atau seekor kodok. Ini matanya, ini mulutnya, dan ini bunga teratai dan sedang mengapung di sebuah sungai. Itu yang Anda saksikan untuk seluruh penonton di rumah. Tapi saat saya menunjukkan ke seluruh penonton di studio, yang saya lakukan adalah saya memutar gambarnya seperti ini. Jika saya putar seperti ini, Anda dapat melihat sebuah kepala kuda. Jika saya putar gambarnya seperti ini, Anda dapat melihat seekor kuda. Ini adalah gambar kepalanya. Ini matanya, ini rambutnya terurai seperti ini telinganya, dan ini mulut kudanya. Sekarang, suatu hal atau suatu masalah sebetulnya selalu memiliki dua persepsi yang berbeda. Tergantung dari sudut mana Anda melihatnya, maka Anda akan menemukan hal yang berbeda. Dengan penjelasan ini, saya akan bermain-main dengan beberapa orang yang nanti akan saya ajak naik ke atas panggung. Karena nanti, saya akan mempengaruhi indera penglihatan mereka. Perhatikan sekarang. Anda semua yang memegang gambar kuda, di hitungan ketiga, lemparkan kertas Anda ke udara. 1, 2, dan 3. Anda boleh duduk ke tempat duduk Anda. Tepuk tangan yang keras untuk Anda semuanya. Saya akan memilih 2 orang untuk membantu saya di sini. Yang jelas, seorang wanita lebih mudah
saya pengaruhi indera penglihatannya daripada seorang pria. Sekarang untuk Anda yang merasa dirinya wanita, berdiri dari kursi Anda sekarang juga. Anda yang memakai kalung kelinci, ya Anda maju naik ke atas panggung, tepuk tangan untuk teman Anda. Dan satu lagi, Anda yang memakai bros bunga, ya Anda naik ke atas panggung. Tepuk tangan lo, namanya siapa? Ayu. Ayu, dan Anda naik ke atas panggung. Namanya siapa? Iya. Oke, Anda duduk di sebelah sini. Ayo Anda duduk di sebelah sini. Jika tadi saya bermain-main dengan pemirsa di rumah dan Anda semua yang ada di studio menggunakan gambar, tentunya sebuah gambar dapat dengan mudah dimanipulasi. Karena ternyata satu gambar bisa memiliki dua arti yang berbeda. Tapi tidak dengan sebuah tulisan. Karena tulisan terdiri dari alfabet. Nah, jika tulisannya tidak dapat dimanipulasi, lalu untuk mempengaruhi agar memperoleh pesan yang berbeda, saya harus mempengaruhi indera penglihatan mereka. Saya akan menuliskan nama seekor hewan di sini. Oke, untuk Anda, Nia dan Ayu, sesaat lagi saya akan menanamkan sebuah sugesti. Persiapkan diri Anda. Ini hanya untuk orang yang saya sentuh. Ini hanya untuk Anda. Dengarkan sugesti saya. Sekarang ulurkan tangan Anda ke depan. Anda bisa memikirkan binatang apapun. Sekarang saya minta Anda meletakkan tangan Anda kembali. Pikirkan hewan yang saya maksud. Dan lihat ini. Sudah? Oke. Untuk sementara tutup mata Anda. Jangan dibuka kalau tidak saya minta. Ini hanya untuk orang yang saya sentuh dan hanya untuk Anda. Dengarkan sugesti saya. Bayangkan seekor hewan. Dan biarkan gambarnya menghampiri pikiran Anda. Hidup binatang itu menerawang di pikiran Anda. Biarkan gambarnya masuk ke dalam alam bawah sadar Anda. Sekarang lihat hewan yang saya tulis di sini. Dan tutup mata Anda, jangan dibuka kalau tidak saya minta. Sekarang tolong berikan buku gambar dan spidol untuk kedua orang yang naik ke atas panggung di sini. Pegang buku gambarnya. Jangan menulis dulu, ini hanya untuk orang yang saya sentuh. Ini hanya untuk Anda. Buka mata Anda dan tuliskan dengan jelas apa yang Anda lihat tadi. Tapi jangan tunjukkan ke seluruh penonton. Kalau sudah, tutup di dada Anda. Ini hanya untuk orang yang saya sentuh. Buka mata Anda. Tuliskan yang jelas sekali di buku gambar Anda. Kalau sudah, jangan tunjukkan ke seluruh penonton. Tutup di dada Anda. Sudah? Tutup spidolnya, letakkan spidolnya di bawah. Jangan tunjukkan ke pemirsa di rumah, jangan tunjukkan ke seluruh penonton di studio. Dan ini adalah hewan yang saya tuliskan. Tujuan saya adalah mempengaruhi indera penglihatan dari orang yang ada di kiri saya dan orang yang ada di kanan saya. Untuk Anda, tunjukkan kepada seluruh pemirsa di rumah dan penonton di studio apa yang Anda lihat. Untuk Anda, tunjukkan yang Anda lihat. Bagaimana hal ini bisa terjadi?